Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iin di vlog aku atau channel YouTube aku Iin Wardoyo. Aku mau ucapin dulu thank you so much untuk teman-teman yang udah support aku, yang udah like, comment, subscribe YouTube channel aku, dan udah share video-video aku. Oke, di vlog kali ini aku mau berbagi pengalaman berdasarkan apa yang aku rasakan mengenai ciri-ciri kehamilan yang aku rasakan dan perbedaan ciri-ciri kehamilan yang aku rasakan antara kehamilan pertama dan kehamilan yang kedua. Oke, langsung aja aku mau mulai dari kehamilan yang kedua dulu ya. Jadi di kehamilan kedua ini, seperti cerita di vlog aku sebelumnya, kalian bisa nonton di sana sebelumnya. Awal pertama kali aku merasa kalau aku hamil. Jadi ciri-ciri pertama yang aku rasain itu, yang pertama adalah aku telat menstruasi. Yang kedua, aku merasa kalau ada perubahan pada payudara aku. Aku merasa payudara aku menjadi lebih lembut dan juga lebih halus ya. Biasanya kan kalau bagian puting itu kan di bagian kecilnya itu kan agak kasar ya. Tapi kalau waktu aku ngerasa kalau kayaknya aku hamil itu, aku ngerasa payudara aku menjadi lebih lembut kayak gitu. Dan ciri-ciri yang ketiga, aku melihat ada flek ya, ada flek tetapi tidak banyak, dan fleknya itu hanya coklat kayak coklat tersapu gitu, flek yang aku rasain pada waktu itu ya. Yang keempat, aku merasa mudah lelah. Jadi aku kayak gampang capek, ngertiin sedikit aja capek gitu. Yang kelima adalah pusing dan juga mual. Itu yang aku rasain di kehamilan aku yang kedua. Jadi di kehamilan aku yang pertama itu amat sangat berbeda. Ciri-ciri kehamilan yang aku rasain di kehamilan pertama itu bahkan hampir nggak ada seperti di kehamilan kedua gitu. Aku cuma tahu aku telat haid, telat menstruasi tok, nggak ada aku morning sickness, nggak ada pusing, nggak ada mudah lelah, itu nggak ada. Terus ya aku nggak ngerasa kayak aku hamil aja. Jadi aku bener-bener kuat makan, kuat beraktivitas kalau yang waktu pertama ya gitu. Jadi kehamilan aku yang pertama dan kedua ini benar-benar berbeda. Di kehamilan pertama aku nggak ada morning sickness, nggak ada mual, nggak ada pusing. Jadi aku bisa makan semau aku, sebanyak yang aku inginkan. Tapi berbeda di kehamilan aku yang kedua ini, aku sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Kenapa? Karena aku nggak bisa makan dalam jumlah yang besar dalam satu kali makan. Jadi aku harus cicil dan jangan pernah makan dalam keadaan benar-benar kelaparan gitu, karena itu benar-benar memicu untuk menjadi mual. Itu yang aku rasain. Oke, aku mau bahas kehamilan aku yang pertama. Jadi di kehamilan pertama itu aku bisa disebut, kalau orang banyak tuh nyebutnya hamil ngebo ya. Jadi aku bisa makan apa aja, aku kuat tidur, terus badan juga nggak terlalu sakit-sakit banget, maksudnya nggak terlalu berat seperti yang aku rasain saat ini. Jadi kehamilan pertama itu aku benar-benar bersyukur banget, karena aku sampai berpikir kalau orang morning sickness itu cuma ini aja ya, mindset, sampai aku berpikir begitu. Ternyata pas aku hamil kedua gitu, aku ternyata ngalamin yang namanya morning sickness. Aku mual, mencium bau sesuatu aku mual, makan sesuatu aku mual, bahkan aku kalau punya ngidam gitu ya, ngidam aku kadang-kadang kepengen, tapi pas udah ada aku mual. Itulah perbedaannya yang kedua gitu. Terus di kehamilan yang kedua ini aku ngalamin morning sickness itu sampai usia kandungan hampir mendekati 3 bulan. Tapi ada juga yang udah 2,5 bulan mereka udah nggak morning sickness, udah nggak mual dan bisa makan apapun. Tapi ada juga yang sampai 3 bulan. Itu semua berbeda-beda dari setiap ibu hamil. Jadi kalian gak bisa samaratakan kok dia gini, kok aku gini, gak bisa, karena itu emang beda-beda. Hormon di dalam tubuh setiap ibu hamil itu berbeda-beda. Oke, aku lanjut ke tips aja ya.
Jadi tips aku dalam menghadapi morning sickness di kehamilan yang kedua ini adalah aku harus sering minum air hangat. Yang pertama, supaya tidak enek gitu. Biasanya kalau orang hamil itu kalau morning sickness itu bawaannya enek terus. Jadi harus minum air yang hangat kalau aku ya. Terus yang kedua, banyak mengkonsumsi sesuatu yang manis, tapi jangan terlalu banyak gula. Kalian bisa ambil dari buah-buahan ya. Tapi sesekali kalau kalian memang lagi ribet untuk makan buah, kalian bisa konsumsi permen atau teh hangat. Tapi kalian harus takar juga gulanya supaya nggak terlalu banyak gula yang kalian konsumsi kayak gitu. Yang ketiga, hindari makan dalam keadaan benar-benar lapar. Jadi kalian nggak boleh ngerasa lapar banget terus baru makan. Jadi kalian harus ngerasa udah tahu nih kayaknya sebentar lagi mau lapar, kalian harus makan biarpun. Dan hindari juga makan dalam jumlah yang besar dalam satu waktu makan. Jadi misalnya kalian makan siang dalam jumlah yang banyak, nanti makan lagi malam, itu sangat hindari hal seperti itu. Kalau aku jadi aku makan itu dalam sehari bisa 4 kali, tapi dalam takaran jumlah yang sedikit gitu, karena ya terlalu penuh perut aku itu bikin aku mual, terlalu sedikit juga bikin aku mual juga gitu. Jadi semua harus sesuai kebutuhan kalian. Yang kelima tipsnya adalah kalian harus sering kena udara atau angin dari luar. Jadi kalian harus sering-sering keluar rumah. Jadi ketika kalian lagi ngerasa bau something atau sesuatu, kalian bisa pergi langsung keluar rumah, hirup udara sebanyak-banyaknya. Dan juga kalian bisa bawa minyak telon untuk menghindari mual yang kalian rasakan gitu. Kayaknya itu aja yang mau aku sharing ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan yang bisa aku jawab, pasti ya nanti aku jawab. Untuk ibu hamil semua yang ada di luar sana, semangat. Yang lagi ngerasain morning sickness, semangat, karena itu menjadi sesuatu yang gak akan kalian lupakan. Dan bisa jadi cerita kalau kalian punya story di YouTube kayak aku kayak gini. Jadi itu akan menjadi sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Dan juga di sini harus maksudnya harus dapat support dari pasangan untuk menghadapi morning sickness ini, karena itu nggak gampang. Harus bantuan juga dari orang lain atau orang-orang terdekat kalian. Oke, itu aja yang mau aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka, di komen kalau ada kritik dan saran dan juga pertanyaan. Jangan lupa di subscribe kalau kalian mau lihat video aku selanjutnya, dan jangan lupa di share ke media sosial kalian. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.